Saya belum mendengar nih Pak Hanung nih ya. Iya. Ini kan belum, mungkin ada sederalun pasti ada yang mau, ini kok nggak ada ngomong satu gitu ya. Jadi harus ngomong apapun lah diomongin sama Pak Hanung sedikit, kita mau dengar juga nih. Padahal yang paling ganteng ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena bilang ngomongnya sedikit tadi, maka akan saya sampaikan poin-poinnya saja nih Pak. Ya, makasih. Artinya penertiban terhadap plat hitam ini sudah kita lakukan Pak. Ya. Sama di Pak Daniel juga dulu, memang ketika masa-masa masih lajang-lajang tuh, masih muda tuh, Iya. kita bergabung dengan Reskrim juga Pak, Reskrim dan Pomdam, Kijang Kapsul, Innova juga, dan kita kandangkan ya, kita tempatkan di Ditlantas Polda Aceh. Melalui proses lebih kurang 1 minggu ya, kemudian diproses, jadi ada unsur inilah, unsur mereka tuh jerah juga lah kita harapkan. Lebih kurang tuh 17 atau 18 unit saya lupa sekitar itu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita tiap tahun juga melakukan ya. Dan kemarin di 2019 itu 32 unit kita tilang. Itu gabungan ada plat hitam dan plat kuning yang memang kurang administrasinya. Iya. Maka dari itu memang kami mengharapkan kawan-kawan juga atau pengguna angkutan umum ya pintar-pintarlah kita untuk memilih angkutan mana yang ingin kita gunakan. Iya. Karena plat hitam ini memang sangat bermasalah di dalam hal ketika terjadinya laka lantas. Iya. Nah, apabila itu terjadi akan repot juga tindak kriminal tadi tentunya. Itu indikasinya sangat besar walaupun di Aceh alhamdulillah ya belum ada, tapi kan kita menjaga lebih baik daripada jika terjadi. Jadi sekali lagi mungkin ya kami harapkan para pengguna jasa pilih yang benar, yang legal ya. Kemudian untuk yang plat hitam juga nih, pesan juga plat hitam. Sudahlah gabung sajalah kita, gabung gitu. Iya. Tidak usah main kucing-kucingan, ya kita gabung saja. Karena Pak Haji Ramli juga Ketua DPD Organda Aceh tadi sudah menyebutkan, kami welcome sekali. Kami siap untuk menerima rekan-rekan yang di plat hitam sekarang untuk bergabung menjadi legal di plat kuning. Iya. Saya pikir seperti itu, Pak. Biar rezekinya berkah juga kan? Iya. Jadi karena kalau seperti ini mainnya ilegal itu kan mengganggu menzalimi yang plat kuning sopir. Sama-sama mencari rezeki lah. Jangan karena alasan saya cari rezeki tapi nggak patuh aturan. Iya. Saya melihat kasihan juga kadang-kadang ada ya dari PAL aja atau dari kalau misalnya Satpol PP, kalau orang ini alasannya apa? Jualan di pinggir jalan nggak mau. Mending kalau misalnya alasan jualan dah di tengah jalan aja kan. Banyak lapangan kerja. Itu berjualan di tengah jalan menyerap 1 juta tenaga kerja gitu kan. Cuma ada hak pengguna jalan juga Pak ya. Baik Pak, mungkin Pak Deddy mau ada closing statement, banyak sekali tulis tadi juga sekali disampaikan, mau closing kita mau akhiri nih Pak secara langsungnya. Kalau saya nulis-nulis itu karena lebih keingatan itu lemah Pak. Sama juga itu. Banyak yang ditulis itu berupa masukan-masukan, maksudnya artinya kami itu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa masukan yang baik. Evaluasi harus kami lakukan, tentunya berdasarkan masukan-masukan. Kalau closing statement itu saya kira kalau terkait angkutan ilegal, pertama adalah himbauan terhadap masyarakat. Memang sudah disampaikan tadi, ini kita anggap sebagai statement penutup. Masyarakat kami himbau untuk memilih atau menggunakan angkutan legal untuk melakukan perjalanan dari manapun ke manapun terserah, tetapi gunakanlah angkutan legal. Banyak manfaat di situ, banyak hal-hal yang lebih menjamin para pengguna jasa tersebut sendiri. Kemudian himbauan berikutnya adalah kepada para pelaku praktek angkutan ilegal bahwa hentikanlah praktek itu, segera bergabung dengan para pelaku angkutan legal. Artinya ya
tidak inilah ya, tidak membawa mudarat bagi siapapun, tidak berlaku zolim tadi istilahnya kepada siapapun, semuanya berjalan baik, semuanya mendapatkan rezeki, semuanya bisa berlaku lebih adil lah terhadap yang lain. Himbauan berikutnya tentunya ini yang himbauan bagi kami sendiri gitu kan, bagi jajaran penegak hukum, kami stakeholder lainnya, bahwa himbauannya tetaplah kita melakukan ini, tetaplah kita melakukan koordinasi yang baik, tetap melakukan kajian-kajian yang terbaik bagi penanganan ini, sehingga penertiban yang akan kita lakukan tidak memberi katakan mudarat bagi siapapun. Tidak memberi mudarat itu maksudnya jangan sudah kita lakukan penegakan hukum tetapi ada yang katakan terlupa hal-hal kecil sehingga malah yang harusnya berjalan baik jadi tidak baik. Saya kira itu Pak, mungkin closing statement. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan dan saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih kepada pihak Serambi yang sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sebelum ditutup nih Pak, ternyata banyak sekali juga masuk tiba-tiba nih. Saya harus baca lagi biar ini nggak sia-sia juga mereka nonton Pak ya. Ada dari Mahathir Muhammad nih, bukan Mahathir Pak, Mahathir. Pak mau tanya untuk instansi-instansi yang lain selain di Sub, apa aja tindakan yang dilakukan di lapangan. Mungkin ini Pak tidak perlu dijawab lagi, nanti bisa ditonton siaran ulangnya di YouTube Serambi TV Pak ya. Kemudian ada Bustami Tami, alangkah baiknya digratiskan untuk masuk ke plat kuning. Dia minta nih dari plat hitam ke plat kuning digratiskan, ada 2 kali nih komentarnya. Nanti Pak, kalau Pak Deddy mau perlu dijawab, ini silakan dijawab. Karena ini belum ada pertanyaan tadi ya, untuk biaya masuk dari plat hitam ke plat kuning. Kemudian ada dari Bara Hadi nih. Aduh, ini putus lagi ternyata Pak. Nggak bisa kita baca lagi karena ini masalah di listrik ini udah beberapa kali putus. Mungkin itu Pak terakhir sekali itu, apakah mungkin tuh gratis dari plat hitam ke plat kuning itu? Baik Pak, Pak Mahathir tadi mungkin silakan mendengarkan kembali yang sudah kita sampaikan karena sudah dibahas Pak ya. Ya. Kemudian yang Pak Bustami, alangkah baiknya kalau digratiskan proses dari plat hitam ke plat kuning. Ya, kalau ini mungkin di luar kewenangan perhubungan Pak. Artinya plat hitam, plat kuning itu masing-masing punya pajak, masing-masing punya aturan yang terkait dengan pendapatan negara. Artinya apakah bisa digratiskan? Ya bisa aja, tapi bukan di perhubungan ini Pak kewenangannya. Kadang-kadang ada yang seperti pemutihan plat hitam, mungkin akan ada yang pemutihan plat kuning atau apa BBM-nya. Saya juga nggak paham kalau itu Pak, sehingga nggak bisa memberi komentar lebih banyak. Tetapi ini menjadi catatan kami. Kami akan mencoba mendiskusikan dengan kawan-kawan stakeholder lainnya. Artinya kita akan coba evaluasi tanpa menjanjikan apapun ini Pak ya. Tanpa menjanjikan hasil. Kami akan mendiskusikan bahwa apakah mungkin proses menuju plat kuning itu pajaknya atau biayanya diturunkan. Tapi tentunya ada aturan-aturan lain, ada peraturan-peraturan dan pertimbangan lain terhadap itu di kawan-kawan yang mengurus itu, yang artinya kita masing punya teknis, masing-masing punya ilmu. Tentunya kita menganggap baik, tetapi mungkin di sana punya ilmu yang menyatakan tidak baik. Nanti kita akan coba diskusikan dulu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Deddy Lesmana, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Aceh. Kita udah lewat 20 menit lebih nih. So, ini saya mohon maaf nih, molor terus saya ini Pak ya. Tapi memang ini memang menarik sekali ini karena menyangkut publik yang banyak dan menyangkut kita keselamatan masyarakat Aceh ya. Kemudian di Sub Aceh juga ada Pak Daniel, kasih angkutan. Kemudian ada Pak Hanung
dari Kasih Lalu Lintas, juga ada Pak Zaki Kasih Prasarana LAJR. Terima kasih kepada Sheralun semua. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu, mungkin dengan Pak Zaki atau dengan Pak Hanung nanti, masih dengan Disub Aceh, akan dialog dengan Disub Aceh. Saya Zainal Arifin M. Nur, pemimpin redaksi Serambi Indonesia di studio Serambi FM, menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang telah hadir ya, untuk mendiskusikan kepentingan publik di Aceh ini, terutama yang berkaitan dengan angkutan dan kegiatan di Disub Aceh. Saya akhiri Pak, nih saya mohon maaf juga tadi kalau misalnya ada salah-salah mungkin waktu Sama-sama, Pak. gitu. Kepada Sheralun semua ya, kepada rekan Moda, terima kasih banyak telah mengikuti acara kami. Siaran ulangnya bisa ditonton di YouTube Serambi TV nantinya. Mungkin ada yang perlu, kalau mau ditanyakan lagi nanti bisa langsung ke pihak di subnya atau di di medsosnya di Sub Aceh yang sangat aktif ini di bawah Bang Iki ini ya. Dipimpin oleh timnya Bang Iki. Makasih Sheralun semua, terima kasih Pak Dedi, Pak Daniel, Pak Hanung dan Pak Zaki. Saya akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, Pak. Siap, Bang.